Mitos ikan mas raksasa Danau Toba. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Toba. Ia hidup sendiri atau sudah yatim piatu. Pekerjaannya sehari-hari adalah memancing atau bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada suatu hari, Toba memancing ikan untuk dijadikan sebagai lauk makan siang dan malamnya. Ia sangat beruntung dan berhasil menangkap seekor ikan yang besar. Ikan tersebut menarik perhatian Toba, dikarenakan oleh ukuran serta bentuknya yang berbeda dari ikan-ikan yang pernah ia ketahui. Warna ikan itu adalah kekuningan, dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Toba semakin terkejut ketika melihat ikan tersebut berubah wujud menjadi seorang perempuan yang cantik jelita. Lalu wanita itu berkata kepadanya, "Tuan, aku adalah kutukan dewa, karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan kepadaku bahwa aku akan berubah wujud menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuan telah memegangku, maka aku pun berubah menjadi manusia," ungkap perempuan tersebut. Akhirnya Toba membawa perempuan tersebut pulang ke rumahnya. Karena kecantikan yang dimiliki oleh perempuan itu, Toba pun melamarnya untuk dijadikan istri. Perempuan itu kemudian menyetujui dengan beberapa syarat yang harus ia lakukan, dan berjanji tidak akan melanggar persyaratan tersebut. Permintaan wanita itu hanya satu, "Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan pernah untuk membuka rahasia atau menyebutkan jika ia berasal dari seekor ikan." Jika Toba menyatakan kesediaannya untuk menjaga rahasia ini, wanita itu bersedia menjadi istrinya. Akhirnya Toba pun menyetujuinya, lalu mereka pun menikah. Pernikahan mereka berjalan sesuai dengan harapan. Keduanya hidup dalam kebahagiaan dan kesederhanaan. Setelah beberapa lama menikah, mereka memiliki seorang anak laki-laki yang mereka namai Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang memiliki kepribadian cukup nakal dan sulit untuk dimintai tolong. Bahkan Samosir hanya bermalas-malasan saja di rumah tanpa membantu orang tuanya. Tidak hanya itu, Samosir memiliki nafsu makan yang tinggi, yang membuat Toba harus mencari lauk yang lebih banyak dari biasanya. Suatu hari, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan makanan kepada Toba yang ada di ladang. Meski malas, Samosir akhirnya mengiyakan permintaan ibunya, dan berjalan menuju ladang. Akan tetapi, baru sampai setengah perjalanan, Samosir tiba-tiba merasa lapar, lalu memakan setengah bekal yang akan diberikan kepada ayahnya. Mengetahui bahwa makanannya tinggal setengah, Toba menjadi marah kepada Samosir. Toba sangat emosi, sampai-sampai tidak sengaja mengatakan kepada Samosir bahwa ia adalah anak dari seekor ikan. Mendengar hal ini, Samosir menangis, lalu pergi ke ibunya dan mengadukan apa yang telah dikatakan Toba. Apa yang diceritakan Samosir membuat sang ibu Samosir sangat marah kepada suaminya Toba, yang telah melanggar janjinya. Tidak lama kemudian, ibu Samosir berubah wujud menjadi ikan kembali, yang kita kenal sekarang namanya ikan mas. Tanah yang sebelumnya dipijak oleh mereka mengeluarkan air yang begitu banyak. Air tersebut dalam sekejap membuat seluruh daratan yang ada di sekitarnya dipenuhi dengan air dan membentuk sebuah danau. Kemudian anaknya Samosir berubah wujud pula menjadi sebuah pulau di tengah danau tersebut. Sehingga sampai sekarang cerita ini masih ada di kalangan masyarakat Batak yang sangat melegenda, dan ada yang mempercayai kalau ikan mas perwujudan ibu Samosir masih hidup di danau tersebut.
Ada yang mengatakan kalau ikan mas itu besarnya sekitar sebesar mobil truk. Akan tetapi sampai sekarang belum ada yang dapat membuktikannya. Kini, danau tersebut dikenal sebagai Danau Toba dan pulau yang ada di tengahnya dinamai Pulau Samosir. Demikianlah mitos ikan mas raksasa Danau Toba. Kekeliruan, kekurangan, kesalahan, maupun cara penyampaian cerita yang kurang tepat, sebelumnya kami mohon maaf. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Subscribe, like, jangan lupa loncengnya, dan share. Horas, Horas, Horas.